Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah siap pembelajaran belum? Siap Ibu. Siap insyaallah. Siapa yang bilang belum? Nampak belum ya? Sudah siapkan sekarang tadi? Sudah. Baik. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Baik. Di sini kita akan membahas tentang Ibu, ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Ada orang berapa? Ada satu Bu. Satu, Ya. dua. Siapa aja? Zainul. Sama Zainul ya. Oke. Baik, hari ini kita membahas tentang pengaruh pembaharuan Islam yang masuk ke Indonesia pada bab ke-7. Oke. Sebelum masuknya sebelum masuknya ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak semua. Bagaimana ide-ide atau gagasan itu masuk ke Indonesia pada zaman dahulu? Menurut Ummu Salamah, apa ya Bu pertanyaan? Baik ya, pertanyaannya Ibu ulangi, mohon didengar ya harus semuanya. Oke. Pertanyaannya, bagaimana ide dan gagasan bisa masuk ke negara kita? Bisa masuk ke Indonesia. Dari negara lain bisa masuk ke negara kita. Bagaimana ide dan gagasan bisa masuk ke negara kita tanpa adanya internet pada zaman dahulu? Bukannya itu langsung terpikirkan oleh otak kita ya Bu, tentang ide itu sendiri. Iya. Apa Ummu Salamah? Dari pemikiran kita sendiri. Iya, boleh. Oh, itu jawabannya. Iya, ide itu kan dari pikiran ya Bu. Kan dari ada entah itu ada seseorang yang masuk. Berarti kalau dari orang lain, misal masuknya dari negara lain, misalkan. Nah, berarti di orang kita ini punya otak tapi nggak bisa berpikir, gitu. Berarti nggak punya ide. Gitu lah Bu, pokoknya. Ya, yang lain ada tidak? Kalau ide-ide dan gagasan itu bisa masuk ke negara Indonesia ini seperti apa? Baik Bu, melalui jalur ini Bu, melalui jalur pernikahan, melalui jalur perdagangan misalnya. Yang lain coba kamu Femika. Dari jalur itu Bu. Pernikahan, Ya, lagi? perdagangan, Lagi? kemudian haji dan mukim. Ya. Jadi, kita memasuki pembelajaran ini, kita akan membahas tentang 3 jalur masuknya ide pembaharuan ke Indonesia. Tadi kata Ibu ada berapa? 3 Bu. Ada yang tahu? Yang pertama itu jalur mukim atau jalur haji. Yang kedua adanya jalur publikasi. Yang ketiga adanya jalur peran mahasiswa dari Timur Tengah. Yang pertama adanya
jalur haji, mukim. Ada yang tahu kenapa jalur perbaharuan ini masuk ke jalur haji? Ada yang tahu mengapa haji sangat berpengaruh masuknya pembaharuan? Saya ingin bertanya nih pada Siti Aisyah. Mengapa haji ini sangat berpengaruh masuknya pembaharuan ke Indonesia? Banyaknya orang Indonesia melaksanakan haji. Oke, banyaknya orang Indonesia melaksanakan haji. Nah, pada zaman dahulu, para tokoh-tokoh agama, para ulama itu pergi ke haji untuk beribadah. Akan tetapi mereka tidak pulang terlebih dahulu. Mereka bermukim untuk menimba ilmu. Setelah mereka mendapatkan ilmu, telah mendapatkan ide gagasan, baru mereka pulang ke Indonesia untuk menyebarkan ide dan gagasan tersebut kepada masyarakat. Yang kedua, itu adanya publikasi dan majalah. Ada yang tahu publikasi dan majalah? Oke, pada saudari Fahira, boleh dijelaskan? Publikasi dan majalah, mengapa sangat berpengaruh tentang adanya pembaharuan ke Indonesia? Sembari menunggu Fahira, boleh? Oh, itu Bu. Apa namanya? Atika. Atika. Silakan Atika. Karena pada zaman dulu belum ada HP, jadi majalah itu menjadi salah satu kekuatan kita mencari informasi. Jadi masyarakat otomatis langsung melihat berita-berita baru ataupun lama ataupun memantau berita-berita lewat majalah. Baik, jadi pada zaman dahulu itu publikasi dan majalah sangat penting dikarenakan pada zaman dahulu publikasi ini terdapat di Mesir. Jadi masyarakat Indonesia membaca ide dan gagasan tersebut. Setelah itu mereka translate ke bahasa Indonesia, dibacalah oleh masyarakat Indonesia. Jadi pembaharuannya terjadi. Itu jalur publikasi dan majalah. Selanjutnya adanya peran mahasiswa dari Timur Tengah. Ibu ingin minta pendapat lagi nih kepada teman-teman, kepada saudari Okta. Yang lain siap-siap ya. Kalau saudari Okta tidak bisa menjawab, yang lain siap-siap. Tapi diusahakan saudari Okta bisa menjawab. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi karena kan mahasiswa itu di Timur Tengah itu melakukan pendidikan ya Bu. Jadi disitulah mereka ada ide-ide mungkin bertemu dengan orang lainnya. Kemudian itulah pilihan. Ya, benar sekali. Jadi ide-ide yang dari Timur Tengah masuk ke Indonesia itu seringnya peran mahasiswa ini sangat penting di kalangan para ulama. Jadi mereka sangat berperan penting sehingga adanya pembaharuan yang masuk ke Indonesia ini melalui peran mahasiswa dari Timur Tengah. Contohnya ulama-ulama ini banyaknya keluaran dari mahasiswa dari Timur Tengah. Baik. Izin bertanya.
Jadi, baik, Ibu ingin bertanya kembali nih. Bu hapus ya. Bu tanya ya. Ingat kan? Jalur masuknya pembaharuan ke Indonesia itu ada berapa? Ada berapa, Mika? 3. Ada 3. Ada berapa, Noval? 3. Noval minum ya. Jalur masuknya pembaharuan ke Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu jalur apa? Haji. Jalur haji dan kirim. Kenapa bisa masuk ke jalur haji? Oke. Baik, yang kedua itu jalur apa? Apa? Oke, jalur publikasi. Kenapa bisa masuk ke jalur publikasi? Mengapa pembaharuan bisa masuk? Karena adanya jalur publikasi itu. Mengapa? Oke, saudari Erla. Karena pada saat itu belum ada teknologi. Ya. Jadi mereka menggunakan publikasi seperti majalah dan media. Betul sekali. Selanjutnya yang ketiga itu apa? Peran belajar Timur Tengah mahasiswa. Peran Mahasiswa mahasiswa. Timur Tengah. Oke, baik. Semuanya pintar-pintar ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin bertanya nih kepada teman-teman. Ya, hari ini banyak-banyak bertanya ya. Banyak tanya jawab agar pemikiran jadi kritis. Siap, Bu. Kepada siapa ya? Kepada Sawitri, ini yang di depan nih, senyum-senyum. Pada Sawitri, Ibu ingin bertanya. Sawitri, Ibu ingin bertanya, kalau Sawitri sekolah di luar negeri, ya, terus setelah sekolah, Sawitri datang nih ke Indonesia. Apa yang ingin Sawitri bawa dari luar negeri ke Indonesia selain oleh-oleh? Sawitri? Yang lain, Ibu tanya lagi ya. Yang laki-laki ya nanti ya. Ya, Yang akan dibawa ilmu dan ilmu dan pemahamannya. Oke, baik. Ada yang laki-laki? Ini mulai nunduk-nunduk ini. Kepada saudari Sabil, saudara Sabil. Ya, apa, Bu? Boleh? Kenapa, Bu? Oke, dijelaskan lagi ya. Ya, Bu. Kalau Samil nih sekolah di luar negeri, Amin. setelah itu Samil pulang ke Indonesia. Apa yang akan dibawa Samil untuk Indonesia selain oleh-oleh? Pada masyarakat Indonesia selain oleh-oleh apa Samil? Apa Samil? Yang ingin saya bawa ke Indonesia. Ya. Ya, itu istri saya. Ya, istri ya Samil ya. Ya. Ya, Bu. Oke, yang kita bawa ke Indonesia itu yang pertama. Istri. Istri, Bu, yang pertama. Ya, Bu. Yang kita bawa ke Indonesia itu ilmu dan Istri. istri. Oke. Baik, jadi ketiga yang kita bahas, jalur yang kita bahas itu masuknya ke jalur intelektual. Jadi masuknya ke jalur intelektual, cinta kepada Tuhan. ilmu dan
negara. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita kembali ke kita pertemuan ke selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi